Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Aura Aulia kembali lagi di acara EduTalks, obrolan seputar dunia pendidikan. Nah, saat ini saya sudah bersama 3 narasumber yang akan berbincang mengenai tema pendidikan yang belum merata terlebih lagi di Indonesia. Narasumber kita yang pertama ada seorang guru di SD Negeri Cililin. Selamat pagi Bapak Ibti dan Mubarok. Pagi, Mbak. Dan selanjutnya perwakilan mahasiswa Fakultas Keguruan dari Universitas Salamah Buana, ada dari Kak Selvia dan juga Kak Raffi. Selamat pagi Kak. Pagi, Mbak. Berbicara mengenai kualitas pendidikan di Indonesia yang dilontarkan oleh praktisi maupun akademisi di bidang pendidikan, yang salah satu isu utamanya ialah belum terciptanya pemerataan pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia seharusnya memenuhi kebutuhan populasi yang besar, berkembang, dan beragam dengan perbedaan tingkat partisipasi antar wilayah. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Kak Selvia, selaku dari mahasiswa ya, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, Kak? Menurut saya, pendidikan di Indonesia saat ini masih belum merata. Masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka terima sejak umur 6 tahun. Contohnya, di kota-kota besar di sana, sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat maju, sedangkan di desa-desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana seadanya. Masih dengan pertanyaan yang sama, menurut Kak Raffi, bagaimana dengan hal tersebut, Kak? Baik, jika menurut saya tak hanya sarana dan prasarana saja yang belum merata, tapi juga belum meratanya tenaga pengajar sehingga sekolah-sekolah di desa masih banyak yang membutuhkan guru-guru di daerah lain. Baik, kita beralih ke Bapak Barok selaku dari tenaga pendidik. Kenapa pendidikan di Indonesia ini masih belum merata ya, Pak? Nah, faktor-faktor penyebab ini memang tidak jauh dari yang dikatakan oleh Kak Selvia dan Kak Raffi tadi ya. Jadi yang pertama itu karena rendahnya sarana dan prasarana pendidikan. Seperti gedung sekolah yang sudah tak layak pakai, buku perpustakaan yang tidak lengkap, sehingga tidak banyak yang minat literasi dari pihak pelajar. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Kebanyakan guru-guru itu tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya karena mereka dipaksa untuk mengajari anak didiknya tidak sesuai dengan jurusannya. Makanya mereka tidak maksimal dalam mengajarkannya. Nah, yang ketiga, itu rendahnya kesejahteraan guru. Dengan pendapatan yang rendah, maka banyak guru yang mencari pekerjaan sampingan. Yang keempat, biasanya itu karena rendahnya prestasi siswa. Berdampak dari kualitas guru yang rendah tadi, maka itulah yang menyebabkan siswa-siswa di sini kurang berprestasi. Nah, yang terakhir, itu mahalnya biaya pendidikan. Hal ini yang selalu kita dengar nih dari masyarakat. Banyak sekali aduan-aduan dari masyarakat, biaya pendidikan itu sangat mahal gitu. Jadi karena masyarakat ini keterbatasan dengan perekonomian mereka, sehingga mereka tidak mementingkan pendidikan itu, seperti itu. Baik, dari kendala-kendala yang sudah disebutkan tadi, apakah ada langkah yang sudah diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Baik, pemerintah itu telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Di antaranya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau yang kita tahu itu APBN ya. Yang selanjutnya itu sudah membebaskan biaya bagi sekolah dasar melalui program dana bantuan operasional atau dana BOS biasanya. Terus hingga bagi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas itu mendapatkan bantuan bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Tetapi pada sisi lain perlu kita akui juga bahwa upaya pemerintah tersebut belumlah berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya atau masih tingginya angka putus sekolah. Begitu. Nah, angka putus sekolah ini terjadi biasanya dari SMP menuju ke SMA, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dari SD menuju SMP. Padahal, pemerintah telah menggencarkan program wajib belajar sekolah 12 tahun, atau yang disebut wajar 12 tahun, yang sebelumnya memang diwajibkan hanya 9 tahun. Baik, berarti pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai cara agar pendidikan ini bisa merata ya Pak. Dan salah satu faktor yang paling diperhatikan itu sebenarnya adalah faktor perekonomian. Iya, betul sekali. Dari hal tersebut tentunya kita membutuhkan solusi bagi permasalahan ini ya. Untuk itu, saya beralih kepada 2 mahasiswa yang ada di sini. Menurut kalian, bagaimana solusi dari masalah pendidikan di Indonesia yang sudah disebutkan tadi?
Untuk mengatasi hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, mensejahterakan guru-guru dengan memberikan intensif agar guru termotivasi dan semakin semangat dalam mengajar, membangun sekolah di daerah terpencil, memberikan pendasaran untuk menjamin, memberikan dan melindungi hak-hak warga negara khususnya dalam dunia pendidikan sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Saya hanya akan menambahkan pendapat dari yang Kak Raffi sampaikan. Jadi, upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan Indonesia seperti menyediakan sekolah gratis mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Membangun sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana olahraga untuk setiap sekolah baik yang di perkotaan maupun pedesaan sesuai kebutuhannya. Memberikan kepada siswa yang berprestasi atau dari keluarga yang tidak mampu. Dan yang terakhir, memberikan subsidi untuk sekolah swasta yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya melemah. Baik pemirsa, jadi hasil dari pembahasan kita kali ini akan saya ringkas untuk kita menyelesaikan permasalahan pendidikan yang belum merata dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, mensejahterakan guru, membangun sarana dan prasarana sekolah, lalu memberikan dana bantuan untuk keluarga yang kurang mampu, dan untuk sekolah yang kekurangan dalam perekonomiannya. Semoga dengan solusi yang diberikan oleh narasumber kita kali ini bisa didengar oleh pemerintah dan mampu direalisasikan. Semoga kualitas pendidikan di Indonesia juga semakin berkembang dan bisa merata dengan baik di perkotaan maupun di pedesaannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Barok atas kehadirannya. Semoga dari hal yang disampaikan oleh Bapak tadi dapat membawa perubahan bagi kualitas dan kesetaraan pendidikan di Indonesia. Lalu terima kasih juga kepada Kak Selvia dan Kak Raffi atas dukungan dan solusi yang telah diberikan, dan sebagai calon pendidik juga nantinya. Semoga mampu bisa membawa perubahan besar bagi pendidikan di Indonesia ya. Baik pemirsa, jangan lupa dukung terus pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mampu menyetarakan pendidikan di Indonesia. Saya Aura Aulia, pamit undur diri. Saksikan selalu Edu Talks, obrolan seputar dunia pendidikan. Terima kasih dan sampai jumpa.